minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, gimana kabarnya semuanya, sehat? Saya mau nanya, nah ini pasti yang namanya manusia nggak luput dari yang namanya dosa. Bener apa benar? Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah terus bagaimana caranya biar dosanya dihapuskan? Apakah dengan sholat? Apakah dengan berdoa? Atau mungkin ada amalan-amalan lain? Nah ini Masya Allah buat jamaah yang di rumah, ayo pantengin kalau perlu dicatat ya. Biar semoga kita semua yang lagi nonton Islam itu Indah, yang ada di studio, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin ya Rabbal. Temanya bagus banget, temanya adalah dosamu ingin dihapuskan? Amalkan ini. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Ada nih ya tayangan kita tentang dosa istri. Nauzubillah. Istri kepergok masukkan laki-laki lain ke dalam rumah. Ini dia tayangannya. Aksi pasangan itu dipergoki warga dan berujung penggerebekan. Berikutnya, warga setempat pun mengarak pasangan itu ke balai desa. Diketahui, wanita itu sudah memiliki suami. Pada saat kejadian sang suami sedang berada di rumah orang tuanya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, nauzubillah. Nah ini kalau kita lihat tayangan tadi nih Ustazah Lulung ya. Kita lihat ada seorang muslimah melakukan kesalahan. Apalagi yang namanya kesalahan ini nggak nanggung-nanggung. Kesalahan besar. Seperti yang tadi sama-sama kita saksikan tayangannya ya. 2 orang berzina. Nah pertanyaannya nih. Katanya kan ada yang namanya hukuman atau namanya hukuman had nih. Hukuman had ini katanya buat orang-orang yang berzina. Katanya kalau dia melakukan hukuman ini pelanggarannya akan dihapuskan. Nah ini pertanyaannya. Ini apakah benar atau bagaimana, ada penjelasan lain? Mohon izin penjelasannya Pak. Ya, tepuk tangan buat guru kita Ustazah Lulung. Silakan Ustazah Lulung. Mohon izin guruku Satu Mana, Kiai Agus dan juga Kak Fadi dan jemaah semua yang alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Jemaah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma Waduh. kalau kita menyaksikan ada orang yang mungkin berbuat dosa, kita juga kalau menghakimi takutnya besok kita kayak begitu. Jadi kita hanya beristighfar di hati. Ya Allah semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua mungkin yang pernah berbuat dosa. Masalahnya ini adalah dosa yang besar di sisi Allah. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, barang siapa yang melanggar larangan Allah, kemudian ditegakkan hukum had kepadanya, dia mau ditegakkan hukum had, entah itu cambuk, entah itu yang namanya dirajam, maka ketika dia mau melaksanakan hukum itu, maka dosa-dosa pelanggarannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kalau kita ngomong ke dalam hadis ini, yang pertama, orang yang bertobat setelah berbuat dosa tapi taubatan nasuha, Allah akan berikan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. At-taibu minaz-zambi kaman la zanbalahu. Orang-orang bertaubat kembali kepada Allah, dia tidak melakukan lagi dosa itu, maka kaman la zambalahu, maka seolah-olah dia tidak punya dosa lagi. Kalau dia mau yang namanya mengikuti hukum had, yang kedua benar-benar taubatan nasuha. Dan juga ketika kita bertaubat kepada Allah, tidak mengulang lagi. Dalam surat lain dinyatakan apa? Ketika kita ini berbuat dosa, mengakui ya Allah aku dosa beneran ya Allah, nangis nyesal, kemudian dia ikuti dengan al-hasanati, apa Bu? Al-hasanati, dia tobat, dia berbuat baik, dia sedekah, ridho Allah, dia cari yang namanya ibadah, ini itu pokoknya dia nyesel banget. Ketika dia mengerjakan al-hasanati, perbuatan baik yang banyak, maka yuzhibna sayyiati, Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahannya. Jadi balik lagi ke kita, buat yang berbuat dosa, kita nih ya, balik sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita udah tobat jangan ngulangin. Yang ketiga, ingat Ibnu Mas'ud telah berkata, kalau kita berbuat dosanya diem-diem, ya, maka kita harus tobat diem-diem. Kalau kita berbuat dosa terang-terangan, kita harus kelihatan tobatnya. Maka kalau kita berbuat dosa nggak ketahuan, itu Allah kasih kesempatan tobat. Tapi kalau kayak tadi misalnya ketahuan, itu sudah Allah yang membuka aib. Nah, tadi kalau dirajam sama dicambuk itu hukuman hati itu benar-benar bisa Hukuman menghapus hati benar-benar dosa. dikerjakan, Allah hapus segala dosa. Masya Allah, cuma zaman sekarang jarang orang yang dicambuk. Itu masalahnya. Makasih banyak tepuk tangan buat Ustaz Lulung. Masya Allah jamaah. Saya masih penasaran nih Pak Kiai boleh maju ke depan mohon izin nih ya. Baik, Tadi Ustaz Lulung bilang setelah kita melakukan perbuatan buruk. Terus tiba-tiba kita melakukan kebaikan. Maupun sekecil apapun nih katanya. Membuat dosa kita yang tadinya ada langsung dihapus sama Allah. Apakah seperti itu konsepnya? Mohon izin penjelasannya silakan Fadol. Kak Fadli terima kasih. Kiai Haji Maulana. Juga Ustazah Lulung. Ibu-ibu kumaha daramang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summalhamdulillah alladzi nastofa. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya ada kata ama ba'du. Amin dong. Amin. Di sini bahwa orang yang berpuasa, kemudian juga orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga manusia itu kok al-insan mahal khata' wa nisyan. Tempat salah dan lupa. Dan saya setuju tuh dengan ucapan tadi hadis Nabi yang diuntaikan oleh Ustazah Hajah Lulung. Bahwa itakillah haitsuma kunta wadbi sayi'atal hasanata tamhuha. Kalau orang berbuat keburukan, kejelekan, ketidakbaikan, kemudian dibarengin. Setuju tuh. Dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Di situ akan ada penghapusan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi undangan, invitation, seruan. Wahai orang-orang yang beriman. Pemirsa Indonesia. Hendaknya kalian semua jangan lupa bertobatlah kepada Allah. Amin dong. Amin. Insya Allah. Tubu ilallah, taubat kepada Allah. Taubatan nasuha dengan taubat yang maaf pekerjaan yang gak diulang-ulang lagi. Nasuha itu yang benar-benar yang baik. Jangan tobat tapi kumat. Jadi tobat kayak sambel, nggak mau makan lagi, nggak mau, tapi tetap dia makan lagi. Nah di sini saudaraku yang terhormat bahwa setiap manusia itu pasti punya rona. Makanya dalam surah Ali Imran surat ketiga di ayatnya 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang yang sudah bertobat kepada Allah, Allah janji akan memberikan kafadli sorga seluas langit dan bumi. Amin. U'iddat lil muttaqin, tentunya buat orang yang bertakwa, yang sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dara wal qaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Hendaknya berbuat kebaikan, menginfakkan hartanya saat suka duka lapang sempit. Yang kedua, jangan lupa bahwa kamu orang-orang yang bertaubat itu, orang yang bertakwa itu adalah bisa menahan amarah. Dan yang ketiga adalah bisa saling memaafkan di antara kita. Semoga dosa terhapuskan. Amin. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Pak Kiai. Makasih banyak Pak Kiai. Amin. Terima kasih juga. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin dan dirahmati Allah jamaah. Ustadz Maulana boleh maju ke depan izin. Nah nih Ustadz nih. Ada orang yang punya utang. Saya dong. Susah bayarnya. Saya lagi. Lama bayarnya. Saya. Terus yang ngutangin karena nagih-nagih gak dibayar-bayar. Akhirnya udah deh. Diikhlasin aja, dimaafin aja. Apakah orang yang mengikhlaskan dan memaafkan utang ini bisa diampuni dosa-dosanya langsung seketika juga? Atau harus tetap nagih sampai di akhirat? Mohon izin penjelasannya. Silakan Pak Dol. Rese banget sih, dendam banget ya.
Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Ternyata ada amalan yang kalau kita amalkan amalan ini membuat dosa-dosa kita gugur. Mau tahu? Mau. Memberi pinjaman kepada orang. Apalagi menghalalkan, mengikhlaskan pinjaman itu untuk tidak dibayar. Perbandingan antara sedekah dengan meminjamkan uang itu pahalanya 18 kali lipat sedekah. Dan setiap harinya dapat pahala sedekah sepanjang dia belum dibayar. Ibu amin-amin aja. Berarti ibu ngutangin. Pasti banyak yang ngutang sama ibu ya? Iya amin tuh dia ngaku. Dia amin Dari soalnya. tadi amin, amin. Berarti ibu banyak yang ngutang sama ibu. Berarti ibu punya warung. Uang banyak dia. Warung bener bisa jadi. Ngutang kasbon. Kasbon orang. Nah, pembelajaran buat kita. Kapan orang belum bayar utang, sepanjang itu dia masih berutang sampai di hari kemudian. Dan ingat, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, kita harus mengingatkan orang yang punya utang untuk dia bayar, kasih dia kesempatan. Jadi kalau dia tidak bisa bayar, kasih dia kesempatan. Sepanjang kita memberikan kesempatan itu, sepanjang itu berguguran dosa-dosa kita. Jadi ada orang yang tidak bisa lunas, tidak bisa terhapus dosanya, dihapuskan dosanya lewat memberi utang kepada orang. Karena mohon maaf, kalau ada orang minta utang sama kita, itu berarti dia sudah datang untuk meminta bantuan kepada kita. Masya Allah. Kalau kecil ikhlaskan, kalau gede tagih bu. Iya, kalau sampai ratusan juta tagih ya bu ya. Kalau cuma 1 juta ya udah ikhlasin aja, Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi, ada baca pertanyaan nih. Apa sih ngeliatin saya gitu? Baca dulu pertanyaannya. Baca pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang bertanya. Dari siapa? Dari Safira. Zila. Iya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ustaz saya ini kan udah rajin banget sholat, zikir, apalagi ngasih sama orang lain. Nah. Wah saya udah pasti nomor 1 deh Ustaz. Masa orang kayak saya ini masih ada dosa? Patut dicontoh nggak saya sini Ustaz? Nah, ini orang kepedean banget nih, bagaimana nih Ustaz nih? Dengerin. Ada 7 langit. Ah. Dan setiap langit itu menjadi penjaring amal ibadah kita. Bisa jadi lolos di langit pertama, tapi masih diperiksa lagi di langit kedua, dan seterusnya. Dan bisa jadi amalan itu belum bisa bertahan, bisa jadi gugur. Na'udzubillah. Mau tahu? Kita bahas setelah yang Oh, satu ini. setelah yang satu ini. Oke, kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pindah channel, tetap Jangan di pindah Islam channel. itu indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah.